Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini saya akan bertanya untuk memulai perenungan firman Tuhan kita. Pernahkah kita memiliki sebuah pengalaman di mana kita menyesal atas sebuah nasihat yang kita ikuti? Padahal nasihat tersebut sudah kita tanyakan kepada orang yang kita percayai, yang kita tahu bahwa orang itu berkompeten. Tetapi itu malah membawa kita kepada sebuah penyesalan karena kita tidak melihat apa yang kita dambakan dari nasihat itu. Kita tidak keluar dari sebuah masalah yang kita harapkan saat kita mengikuti nasihat tersebut. Jika Anda pernah memiliki pengalaman seperti itu, pengalaman yang sama pernah dialami oleh Raja Ahasweros. Suatu kali Raja Ahasweros marah karena permintaannya tidak dikabulkan oleh Ratu Vasti. Dan di tengah kemarahannya dan karena dia dikuasai oleh minuman keras, minuman anggur pada saat pesta, dia meminta nasihat kepada orang-orang yang dia percayai, orang-orang yang berkompeten untuk biasa memberikan sebuah nasihat kepada raja. Esra 1 ayat 13-14 berkata seperti ini. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan. Kepada 7 orang inilah raja bertanya apa yang harus dia lakukan atas penolakan yang dimiliki oleh Ratu Vasti. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan dia bertanya kepada mereka. Dan ternyata jawaban atau nasihat yang diberikan oleh ke-7 orang ini adalah sebuah nasihat yang bukannya menyelesaikan sebuah masalah, malahan membuat sebuah kondisi atau masalah tersebut menjadi lebih sulit dan menjadi lebih rumit. Bahkan Raja Ahasweros dia menjadi menyesal karena dia mengikuti nasihat tersebut. Ester pasal 2 ayat 1 adalah sebuah ungkapan bagaimana raja menyesal atas setiap yang sudah dia lakukan dari nasihat para ke-7 pembesar tadi. Pasal 2 ayat 1 berkata seperti ini. Beberapa waktu kemudian, walau raja sudah tidak marah lagi, ia masih terus memikirkan perbuatan Ratu Vasti dan tindakan yang telah diambil terhadapnya. Dia memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Ratu Vasti, dan dia terus juga memikirkan apa yang sudah dia lakukan. Dari itu kita tahu bahwa dia menyesal. Tetapi pertanyaannya, apakah kita salah untuk meminta sebuah nasihat daripada orang yang kita percayai? Apakah salah kita mengikuti petunjuk daripada orang-orang yang kita percayai? Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan Alkitab mendorong kita semua supaya kita lebih bijak, supaya kita terhindar dari sebuah masalah, maka kita membutuhkan banyak nasihat. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, tidak semua nasihat bisa membawa kita keluar dari setiap masalah. Nasihat ada yang benar, ada yang tidak benar. Nasihat yang benar adalah nasihat yang tidak selalu sesuai dengan pikiran orang lain. Nasihat yang benar tidak selalu cocok dengan apa yang kita mau. Nasihat yang benar adalah sebuah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh melanggar apa yang dikatakan oleh firman. Tidak boleh berbeda dengan apa yang Tuhan sudah katakan di Alkitab. Sebuah nasihat yang benar kita butuhkan. Dan nasihat itu harus dicocokkan, harus disandingkan dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita semua hari ini meminta begitu banyak nasihat dari orang-orang yang kita percayai. Dan kita tidak boleh berhenti juga. Harus membandingkan nasihat tersebut dengan firman Tuhan, supaya kita bisa benar-benar keluar dari setiap apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Amsal 14 ayat yang ke-8 berbicara seperti ini.
Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu oleh kebodohannya. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini hamba berdoa ya Bapa, biarlah kami semua untuk bisa mencari hikmat-Mu. Ketika kami sulit Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan yang penting, kami mau ke kiri atau ke kanan, kami mau bergerak atau kami harus berhenti sejenak. Beri kami hikmat untuk memahami hikmat-Mu dengan benar. Beri kami hikmat untuk mengetahui apakah sebuah nasihat itu adalah nasihat yang benar atau tidak ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kami kemampuan untuk memahami isi hati-Mu, untuk memahami rencana-Mu. Kami semua membutuhkan nasihat yang benar, supaya kami hidup sesuai dengan rencana-rencana Allah. Terima kasih ya Tuhan, tolong seluruh umat-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita semua membutuhkan nasihat yang benar, yaitu nasihat yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.